Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan hari ini yang mana kami ada sebagaimana ada, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Berkati kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang hari ini dan juga pada saat ini ibadah kepada Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepadamu. Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerjalah lebih dahulu, urapi kami, Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan urapi hamba yang akan membawakannya. Engkau yang berbicara ya Roh Kudus, biarlah semua kata-kata yang keluar berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau, dan semua daripada Engkau, dan apapun yang dikatakan nanti, yang diberitakan dalam firman-Mu akan menjadikan kasih-Mu menjadi nyata dalam jemaat-Mu Tuhan Yesus, dan mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi, karena firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata tetapi menyangkut kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau terlebih dahulu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita semua, saya harap kita semua baik-baik saja ya saudara sekalian. Kita harus dekat dengan Tuhan, dan saya percaya saudara semua juga selalu banyak berdoa ya, setiap hari banyak menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, dan juga selalu di dalam perlindungannya. Dan saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita betul-betul bersandar kepada Tuhan Yesus, dan kita percaya dengan penuh iman, percaya dengan iman yang spektakuler kepada Tuhan Yesus, maka apa yang menjadi kebutuhan dan cita-cita kita di dalam hidup ini pasti akan tercapai. Amin ya saudara sekalian. Sekarang kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat 32. Aristo bacakan Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Ya. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Zaman sekarang saudara sekalian sangat sulit menemukan orang yang sabar sebetulnya ya, karena semua serba instan, semua serba teknologi sudah tinggi, saudara sekalian terburu-buru, juga dalam mengerjakan sesuatu juga ya terburu-buru. Ya kadang-kadang juga kita kalau ada kena masalah, orang cuma bilang yang sabar ya gitu. Ya. Kita yang lagi dapat masalah dibilang yang sabar ya, yang ngomong enak bilang yang sabar ya, tetapi kita yang dalam masalah misalnya ya dibilang yang sabar ya. Nah kita juga ya memang harus sabar ya saudara sekalian. Tetapi sebetulnya sabar itu apa saudara sekalian ya? Kesabaran merupakan ketenangan hati dalam menghadapi cobaan saudara sekalian. Kesabaran merupakan ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran juga adalah kemampuan untuk menahan diri, saudara, supaya kita mempunyai, dalam keadaan yang sulit ya saudara sekalian, supaya kita mempunyai sifat tenang, menahan diri, dan tabah gitu saudara sekalian. Juga tidak emosi, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu bernafsu. Jadi kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri saudara sekalian, untuk kita bisa tenang, sifat tenang dan tabah saudara sekalian. Juga kesabaran adalah lawan daripada emosi atau marah, saudara sekalian. Saat kita marah, saudara, saat kita marah itu kita sebenarnya dalam keadaan tidak sabar. Ya, bukannya orang sabar tidak boleh marah. Orang sabar juga bisa marah, asal pada tempatnya. Tetapi sabar itu sebetulnya adalah ketika kita misalnya dimarahi orang, atau ada pertengkaran, ataupun ada sesuatu masalah, atau kita dilukai saudara sekalian, kita tidak akan berpikir untuk membalasnya. Jadi sabar itu adalah sebenarnya ketika kita dimarahi orang, atau kita sedang marah, atau kita karena dilukai orang ya saudara sekalian, karena disakiti orang dan dilukai orang, maka kita tidak berpikir untuk membalasnya saudara sekalian. Nah sekarang kita
membaca di Kolose 3 ayat 13. Aristo bacakan Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Ya, saya ulangi. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuatlah demikian. Jadi dengan kata lain, kita harus sabar dan kita mengampuni orang, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat di dalam hidup ini, kalau untuk sabar ya saudara sekalian, nomor satu adalah sabar terhadap orang lain. Kita di alam semesta ini diciptakan bersama-sama dengan orang lain dan ditempatkan dengan orang-orang lain, saudara sekalian. Mau tidak mau kita harus interaksi dengan orang lain, saudara sekalian. Kalau kita tidak sabar, kita ya akan bermasalah dengan orang-orang lain, saudara sekalian. Karena bagaimanapun juga kita harus hidup seperti Kristus hidup, ya saudara. Kalau kita hidup seperti Kristus, saudara sekalian, maka kita dapat menundukkan kedagingan kita. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, saudara sekalian, atau di kantor, di rumah, atau dimanapun, ya interaksinya dengan orang-orang lain ya saudara sekalian. Jadi kita harus dapat menundukkan kedagingan kita, saudara sekalian. Mau nggak mau kita juga akan ya jadi sabar. Kalau kita menundukkan kedagingan kita, ya kita tidak jadi pemarah. Dan kita bisa jadi orang yang lemah lembut, rendah hati, saudara sekalian, kasih kepada orang lain, saudara sekalian. Nah, nomor satu kita harus sabar terhadap orang lain. Ya, kita baca lagi di Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Aristo. Amsal 15, 31, 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Demikian firman Tuhan. Ya, Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi hal yang kedua saudara sekalian, kita harus sabar di dalam memimpin. Baik itu di dalam rumah tangga, suami memimpin istri dan anak-anaknya, seorang ibu memimpin anak-anaknya dan juga orang-orang yang bekerja, misalnya asisten rumah tangga dan sebagainya, ataupun di kantor sebagai pimpinan, maupun juga hal yang di gereja saudara sekalian juga sebagai pimpinan, sebagai pendeta yang memimpin ibadah dan sebagainya gitu. Itu kelihatan sebagai seorang pemimpin, artinya sedang memimpin saudara sekalian. Hal yang menjadi perhatian utama dalam Alkitab adalah hal kepemimpinan sebetulnya saudara sekalian. Misalnya pendeta harus menjadi contoh bagi jemaatnya. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk dapat mempunyai kesabaran yang sempurna yang Tuhan Yesus punya ya saudara sekalian, yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus adalah gambaran orang yang sangat sempurna sabar saudara sekalian. Dan itu Tuhan Yesus juga menginginkan supaya kesabaran yang ada di dalam diri Tuhan Yesus juga ada di dalam diri kita. Orang yang sabar seperti saya katakan tadi sebetulnya bukannya tidak boleh marah. Boleh marah tapi hanya pada tempatnya. Tapi yang tidak boleh adalah marah-marah dan pemarah saudara sekalian. Pemarah dan marah-marah itu yang tidak baik saudara sekalian. Kesabaran tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi kesabaran ya perlu waktu ya saudara sekalian. Jadi kesabaran itu betul-betul perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan minta kekuatan pada Tuhan kalau Anda memang merasa tidak sabar saudara sekalian. Juga misalnya seorang suami yang memimpin istrinya yang bawel misalnya gitu ya. Atau yang cerewet atau apa. Dan istri
juga dalam hal juga menghadapi suami yang keras misalnya, dan itu harus betul-betul sabar karena itu biasa ya dalam rumah tangga seperti itu. Jadi kita harus sabar, istri harus sabar, suami harus sabar, juga menghadapi anak-anak yang bandel misalnya gitu, atau yang susah dikasih tahu, itu harus sabar, kita harus bijaksana saudara sekalian. Jadi bukan dengan marah-marah dan bukan juga dengan pemarah sebagai pemarah, tetapi kita dapat berhasil dan berkemenangan kalau kita sabar saudara sekalian. Kita baca juga di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Aristo. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita dapat ujian ya dalam iman kita ya, kita dapat ujian dalam hidup ini dan iman kita diuji, nah itu kita akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi apa yang sabar yang ketiga saudara sekalian, kita harus sabar dalam keadaan sukar saudara sekalian. Tuhan mau kita bertekun di dalam sabar, artinya saudara sekalian, ini tadi Tuhan katakan kalau kita ada ujian iman maka akan menghasilkan ketekunan. Tuhan mau kita tekun dan sabar, artinya kita punya kepercayaan dan kepastian bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita tuai sabar, kita akan mendapat hadiah kemenangan saudara sekalian ya. Dan percaya bahwa dengan sabar, Tuhan punya rencana yang indah, yaitu kemenangan ya. Karena bagaimanapun juga orang yang sabar itu akan menang. Gak bisa deh pokoknya itu sudah terbukti saudara sekalian, bahwa orang yang sabar itu pasti menang saudara sekalian. Jadi di saat yang sukar, yang utama yaitu bersyukur. Jadi kalau kita dalam masalah, dalam keadaan sukar, ya kita bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, saudara sekalian, persoalan yang kita hadapi atau kesukaran atau kesulitan yang sedang kita hadapi, kalau kita bersyukur maka kita akan merasa kesulitan itu lebih ringan daripada yang sebetulnya, saudara sekalian. Tapi sebaliknya kalau kita kurang bersyukur, maka kesulitan itu akan lebih berat daripada sebenarnya, saudara sekalian. Jadi ucapan syukur itu sangat penting. Ucapan syukur, iblis tidak bisa bekerja terhadap kita, saudara sekalian. Dan ucapan syukur itu, yaitu kita sungguh mengandalkan Tuhan ya, saudara sekalian. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus apa yang ada. Karena di sini juga dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya memang sulit ya kalau lagi pencobaan dia anggap bahagia ya saudara sekalian. Tetapi anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Jadi kita harus mengucap syukur dan berterima kasih. Bagaimanapun juga persoalan itu akan selesai. Dan kalau kita sabar, kalau kita banyak diam dan kita menyelesaikannya dengan sabar, maka kita akan berkemenangan. Sabar yang sulit saudara sekalian, kalau kita itu misalnya dalam kesulitan itu misalnya dalam kesehatan kita lagi terganggu, kita sakit saudara sekalian, atau kita terluka ya saudara sekalian, maka penderitaan itu sungguh luar biasa bagi kita dan kita sulit untuk mengucap syukur. Karena kita sakit, kalau kita nggak sakit atau cuma masalah, kita dalam keadaan sehat, kita masih bisa hadapi. Tapi yang sungguh sulit adalah kalau kita sakit, kita harus mengucap syukur ya saudara. Tapi itulah yang harus kita lakukan, itu Tuhan minta begitu ya saudara sekalian. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kesabaran yang kita lakukan kalau kita dalam keadaan sukar,
itu kita menjadi kesaksian bagi orang lain jadi kuat, menolong orang lain juga saudara sekalian, sehingga orang lain bisa hidup di dalam kesabaran, jadi kesaksian saudara sekalian. Juga di Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalau kita dalam kesulitan saudara sekalian, kita harus bersukacita, bersyukur ya, bersukacitalah dalam pengharapan, dan kita berharap bahwa akan selesai karena di dalam Tuhan Yesus ada iman dan pengharapannya saudara sekalian, dan kasih, dan sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi doa adalah nafas kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, dan dalam waktu apapun saudara sekalian. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam hati, juga selalu menyembah kepada Tuhan Yesus. Maka kita saudara sekalian di dalam hidup ini, apapun yang jadi masalah akan terselesaikan saudara sekalian. Dan yang keempat, kita harus sabar, apalagi saudara sekalian kita baca di Amsal 15 ayat 18. Aristo. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Demikian firman Tuhan. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Aristo bacakan kembali yang Yakobus 1 ayat 19 dan 20, Aristo. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, ini saudara sekalian. Di Amsal 15, 18 tadi dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Ya, orang makanya tadi saya katakan marah boleh, tapi bukan marah-marah atau jadi pemarah ya. Karena firman Tuhan juga katakan demikian, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Dan di Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi jangan gampang marah ya saudara sekalian. Kalau orang lagi ngomong atau lagi marah pada kita, ya kita dengar saja dulu, jangan langsung marah lagi saudara sekalian. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang marah-marah saudara sekalian. Jadi kita harus minta hikmat kepada Tuhan untuk memadamkan pertengkaran saudara, atau perbantahan dengan penuh kesabaran dan pengertian. Dengan penuh kesabaran dan pengertian, kita harus memadamkan perbantahan dengan penuh kesabaran dan pengertian. Artinya kita sabar dan kita mengerti, oh situasinya seperti ini, jadi kita penuh pengertian. Kita turunkan dulu tensi orang yang sedang marah atau dalam masalah atau pertengkaran saudara sekalian. Memang tidak enak kalau kita selalu berada di tempat yang harus sabar terus ya saudara sekalian. Tempat yang sabar itu kita betul-betul nggak enak, saya pernah ngalamin, ntar saya cerita. Tapi ingat saudara sekalian ya, kesabaran kita membawa kebaikan yang berlimpah ya. Saudara sekalian, saya katakan bahwa kesabaran kita membawa kebaikan yang berlimpah bagi diri kita. Dan itu juga akan mempengaruhi kondisi hidup kita yang akan semakin baik, saudara sekalian. Jadi kesabaran membawa kebaikan yang melimpah, saudara sekalian. Jadi kebaikannya akan melimpah gitu, saudara sekalian. Ya, saya pernah dalam posisi yang tidak enak, yaitu yang sabar terus. Waktu saya baru bertobat saudara sekalian, saya ke gereja itu yang saya sembuh saudara sekalian itu di tahun 84 ya, di akhir tahun 84 ke gereja yang mana saya lumpuh dan tapi saya sudah bisa jalan dan saya pakai oksigen. Saya ke gereja dan di dalam gereja itu tiba-tiba saya rasa sakit saya hilang, kesaksian kesaksian saya ada di YouTube saudara sekalian. Nah, itu akhir 84.
Nah, saya ke gereja, diam-diam, saya bayar supir, tetapi akhirnya suami saya, Pak Pariaji, tahu juga saya ke gereja, saudara sekalian. Karena bagaimanapun juga supir saya kan gak berani untuk bohong ya, saudara sekalian. Nah, kemudian Bapak lihat saya sembuh ya, suami saya lihat saya sembuh, sudah bisa pakai sepatu, kaki saya yang bengkak itu kempes dan sudah bisa pakai sepatu. Dan kemudian juga saya sudah bisa nyetir mobil, karyawan saya juga bersuka cita semuanya, ibu sembuh, mereka katakan begitu. Nah, awalnya suami saya senang ya, tapi belum ikut ke gereja. Nah, saya mulai di awal 85 itu saya rajin ke gereja tiap hari dan pagi jam 5 pagi saya sudah di gereja, saudara sekalian. Mulainya ibadah misa itu jam 5.55. Tapi jam 5 saya sudah di gereja, saudara sekalian. Nah, tapi saya punya pembimbing rohani, yaitu kepala sekolah dari Tarakanita, kepala sekolah anak-anak saya, saudara sekalian, Suster Clara namanya, Biarawati, dan dia tahu saya bisa main piano. Dia tahu persis gitu ya, suka ke rumah soalnya. Jadi saya diminta untuk memainkan orgel gereja ya pagi di jalan di Melawai situ di Barito, saudara sekalian. Kemudian ya saya tiap minggu pagi saya main orgel di gereja gitu. Dan itu diizinkan oleh Pak Pariaji. Tapi lama-lama entah bagaimana ada aja orang yang tahu dan saya diminta di gereja lain juga, di gereja Protestan, sorenya hari Minggu, saya untuk main organ di gereja-gereja, main organ tunggal ya, di gereja oleh seorang pendeta yang cukup terkenal pada masa itu, dan kemudian juga saya izin Pak Pariaji antar, tapi sedikit marah ya, saudara sekalian, nggak begitu suka. Bapak hanya boleh saya hari Minggu pagi saja. Jadi saya diundang-undang bersaksi di gereja-gereja, di persekutuan doa, kemudian juga di luar kota, bahkan di Sukabumi, ke Bandung, dengan gereja-gereja saudara sekalian. Dan kemudian saya diminta bersaksi dan orang-orang yang minta saya bersaksi itu juga membawa jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan saudara sekalian untuk mendengar kesaksian saya. Dan banyak juga orang sakit saudara sekalian yang dibawa dan kemudian mereka berbicara dengan saya dan mempunyai iman dan banyak juga yang sembuh saudara sekalian. Nah, tetapi itu ternyata mengganggu Pak Pariaji karena memang waktu kami menikah Pak Pariaji ada katakan pada saya, Pak Pariaji itu lucu, suka bikin perjanjian ya waktu baru menikah, bikin perjanjian tertulis apa yang boleh dan apa yang enggak boleh. Nah, untuk saya yang enggak boleh ya saudara sekalian, saya tidak boleh banyak punya teman, tidak boleh pergi-pergi dengan teman. Jadi kalau pergi dengan Pak Pariaji saja. Saya kaget sih sebenarnya, tapi emang saya sudah biasa. Dengan orang tua saya juga mengit saya dipingit ya saudara sekalian. Saya pikir menikah nanti saya bisa pergi dengan teman-teman, pergi makan, pergi nonton, saya pikir begitu, ternyata saya menikah tidak boleh saudara sekalian, ya sudah. Adik-adik saya cuma katain saya nasib, katanya gitu ya saudara. Tapi ya saya ikuti, saya patuh saudara sekalian. Nah, itu tapi baik buat saya karena saya juga nggak akan pernah bisa punya teman karena saya ada perusahaan, ada apotek, karyawan banyak, apoteknya banyak dan mau nggak mau tersita sudah dengan rumah tangga dan pekerjaan dengan anak-anak juga saudara sekalian. Nah, sesudah saya sembuh itu, nah saya kemudian banyak bersaksi, disitulah Pak Pariaji mulai marah saudara sekalian. Saya juga banyak diminta untuk memainkan organ tunggal ya saudara di kebaktian di KKR bahkan saudara sekalian. Jadi saya beli keyboard yang lebih bagus lagi gitu yang bisa seperti band gitu ya gitu saudara sekalian untuk tunggal tapi bisa seperti band gitu. Nah, saya beli di Mangga Besar di toko piano gitu, toko organ gitu. Nah, kemudian saya beli dan saya banyak latihan saudara sekalian. Tapi rupanya di situ Pak Pariaji sudah marah, tapi saya nggak ngerti ya saudara sekalian. Memang ada komunikasi melarang saya, tapi kan saya jawab dengan baik-baik. Ya Pak, soalnya kan banyak yang bertobat jadinya,
banyak loh orang-orang yang belum kenal Tuhan jadi mau ikut Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Dan itu membuat saya menggebu-gebu ya saudara sekalian, oh di dalam Tuhan Yesus nih indah sekali, orang yang sakit sembuh, ada yang kanker di kaki sembuh saudara sekalian. Jadi saya menggebu-gebu, saya cerita dengan Bapak, tapi karena Bapak belum masuk jadi ya sedikit kurang mengerti, jadi tidak mau mengerti untuk saya banyak keluar. Nah akhirnya satu saat saudara sekalian saya pulang dari kantor, apa yang terjadi saudara sekalian, saya pulang saya lihat tempat organ saya udah bolong saudara sekalian, cuma tembok, saya kaget organnya tidak ada saudara sekalian, keyboard saya yang saya beli itu, yang baru saya beli itu tidak ada, sampai waktu saya masuk saya kaget, saya bilang, organnya nggak ada gitu ya, saya kaget, tapi saya diam, ada Bapak, tapi saya diam, tapi saya tanya suster, kemana orgel saya gitu? Dijual sama Bapak katanya gitu. Dijual kemana? Ya ke tempat ibu beli. Gitu. Terus saya telepon saudara sekalian ke toko. Saya tahu nama tokonya tapi saya nggak enak sebut. Di Mangga Besar. Itu dijual, dibeli lagi ya? Itu kan dibeli jadi berapa harganya? Saya tanya. Itu terbalik saudara sekalian. Saya beli 7,3 juta. Tapi dijual sama Bapak karena ini jadi secondary dan Bapak main. Pokoknya yang penting you beli lagi gitu. Karena itu emang yang nolong supir saya gitu yang beli organ itu waktu itu. Jadi dia tahu tempatnya. Jadi terbalik jadi 3,7 jadi itu tokonya untung sekali gitu saudara, saya beli 7,3 dijual sama Bapak 3,7 saudara sekalian. Ya udah saya diam, saya sedih sebetulnya. Dan saya masuk kamar, saya buka Alkitab. Sebenarnya jangan ditiru ini yang buka Alkitab saya. Karena saya nggak tahu mau gimana, saya mau berdoa juga, saya nangis gitu rasanya, aduh di dalam hati, aduh kok organ saya dijual gitu. Terus saya buka Alkitab, saya lihat ada di pengkhotbah, tulisannya begini, aku melihat amarah penguasa atasmu. Wah, oh kok gitu saya lagi dimarahin, ini lagi marah lah Bapak, ya sudah Tuhan izinkan Bapak marah kepada saya. Itu tapi jangan ditiru ya, buka Alkitab seperti itu, cari-cari ayat seperti itu, nggak usah ditiru. Tapi itu karena saya waktu itu kayak kehilangan akal, jadi saya buka Alkitab, jadi saya cari ayat apa nih gitu. Oh ternyata aku melihat amarah penguasa atasmu. Jadi saya diam, saya doa. Tapi saya tidak menanyakannya kepada Bapak, saya tidak menggubrisnya gitu ya saudara. Meskipun dalam hati, kalau saya ikutin dalam hati, saya ada uang, saya bisa beli lagi gitu. Besoknya saudara sekalian, bukan organ tetapi mobil dijual. Mobil ada 3, mobil saya, mobil anak-anak, dan mobil Bapak. Waktu saya di kantor, tiba-tiba Bapak bilang supir mau pinjam mobil saya. Ya udah saya kasih gitu. Supirnya Bapak ya saudara, karena saya nyetir sendiri. Saya nggak curiga itu bakal mobil akan dijual. Begitu saya sampai di rumah, ya mobil tinggal 1 saudara sekalian, ya 2 mobil dijual sama Bapak. Terus akhirnya Bapak bilang sama saya, Mama, saya mau Mama kalau kemana-mana saya yang antar. Mama mau ke salon saya yang antar, Mama ke supermarket saya yang antar. Terus kalau ke kantor saya antar juga, nanti saya jemput gitu. Ya saya berserah, saya sabar, saya tabah dan saya sabar. Saya diam saja, meskipun itu kembali di dalam hati saya bisa kalau saya mau beli mobil lagi, karena memang kebetulan saya dengan Papa Reji dari awal rumah tangga, kami juga memang dana sendiri-sendiri ya. Karena memang saya, kemudian saya juga ada properti kan gitu ya, usaha properti dari umur 20-an gitu. Kemudian juga apotek juga, modal juga dan saya sendiri gitu, dan Bapak juga modal sendiri gitu. Jadi kita nggak pernah ribut uang sampai Bapak berpulang ke sorga. Kami tidak pernah ribut uang itu nggak pernah saudara sekalian. Mau sekolah anak-anak kayak mau apa gitu, kami tidak pernah ribut. Pokoknya berjalan dengan baik saudara sekalian. Kalau saya lawan, saya beli itu mobil, saya beli lagi organ, tapi saya sabar saudara sekalian. Saya menyabarkan diri saya dan saya diam saja. Nah, saudara, akhirnya, tapi kan saya kan kesal sekali ya saudara sekalian, sedih
Saya memang orangnya nggak gampang nangis. Kalau ada masalah saya nggak nangis. Saya kalau nangis tuh berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan baru saya nangis. Baru saya entah bagaimana pokoknya saya merasa bahwa saya sangat diselamatkan. Tuhan Yesus sayang sekali sama saya sehingga saya selamat menjadi anak Tuhan Yesus. Itu saya bisa misalnya atau pernah juga di GBK waktu itu, saya baru ngomong kata-kata, kami menjadi anak-anakmu itu adalah anugerah yang terbesar. Oh, suara saya langsung meleot, saudara sekalian. Nah itu, kadang-kadang saya suka nggak bisa tahan kasihnya Tuhan terhadap saya gitu. Nah itu kalau dengan Tuhan saya nangis. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak Pareji nggak pernah lihat saya nangis. Masalah terberat apapun saya nggak nangis, saudara sekalian. Nah kemudian saya tabah, tapi saya sabar. Tapi kalau doa ya ke Tuhan saya nangis, saya kesel banget. Itu kira-kira berjalan 3-4 bulan saudara sekalian. Mobil satu, saya nggak bisa kemana-mana. Ya udah rambut saya potong sendiri, kebetulan rambut saya masih panjang, saya potong sendiri, saya nggak mau diajak antar ke salon. Oh ya komunikasinya saya agak lebih diam lah pokoknya gitu ya saudara sekalian. Dan satu malam saudara, Pak Pareji sudah tidur, saya keluar, kemudian saya di ruang tamu. Saya duduk di sofa, saya berdoa. Saya nangis agak gelap ya saudara sekalian. Udah malam. Saya nangis sama Tuhan. Aduh saya kesal sekali rasanya. Pengen saya bawa keempat anak-anak saya, pindah kemana gitu supaya saya sama anak-anak bisa ke gereja. Kalau ke gereja yang hari Minggu boleh saudara sekalian, tetapi saya ingin lebih ya saudara sekalian. Kalau ini nggak bisa keluar gitu, ingin lebih sering ke gereja maksudnya gitu. Tetapi kok ini begini gitu, saya sedih, nangis. Tiba-tiba sedang saya nangis, yang nangis sekali ya saudara sekalian, nangis sekali. Itu jarang terjadi pada diri saya, tapi betul-betul saya nangis sekali gitu. Tiba-tiba, waktu saya nangis, tiba-tiba saya nangisnya berhenti, cep gitu, berhenti. Dan saya merasakan ada sesuatu di ruangan itu. Saya kan belum Kristen ya, saudara saya waktu itu baru ke gereja, belum ikut katekisasi atau apa gitu, belum. Kemudian saya merasakan ada sesuatu di ruangan itu, saya cuma merasa bahwa, Tuhan datang. Saya merasa seperti itu, Tuhan datang, karena nangis saya berhenti, kesal saya hilang, betul-betul hilang saudara sekalian, saya heran. Nah tapi itu habis itu saya ngantuk, saya tertidur di sofa. Nah kira-kira jam-jam 4:30, jam 5, jam saya sekitar segitulah. Pak Pareji bangun dan kemudian membangunkan saya. Pak Pareji bilang, ini pernah saya saksikan di hari Rabu ya saudara sekalian, waktu itu yang KKR Rabu. Pak Pareji bilang, Mah, gitu. Tadi malam itu pertengkaran yang terakhir. Habis ini Papa ikut Mama ke gereja. Pak Pareji bilang begitu saudara sekalian. Terus akhirnya Pak Pareji cerita bahwa Pak Pareji didatangi Tuhan Yesus malam itu. Dan Tuhan Yesus memberikan Pak Pareji penglihatan tentang surga dan neraka. Dan Tuhan Yesus katakan, Pak Pareji ikutlah aku. Di situ ada Injil Kerajaan Surga. Ikutlah aku, gitu. Kata Pak Pareji bilang, Mama, Papa ikut Mama ke gereja. Nah, ya saya senang ya saudara sekalian. Saya senang langsung, mandi, yuk mandi. Gitu. Terus sudah mandi, terus kita langsung ke gereja. Saudara. Nah sejak itu, saudara, tiap hari jam 5 pagi kami sudah ada di gereja. Nah akhirnya kami ikut katekisasi, saudara sekalian. Selama setahun, karena gereja itu terus terang gereja Katolik ya saudara sekalian. 1 tahun kami katekisasi, dan akhirnya kami dibaptis 1 Desember 85. Dan itulah saudara sekalian, buah kesabaran. Kalau kita sabar, kita menang saudara sekalian. Saya nggak minta macam-macam. Memang waktu 3-4 bulan itu saya banyak diam dengan Pak Pareji, artinya mobil dijual, organ dijual, saya nurut, saya nggak kemana-mana. Tapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa bertalu-talu, Tuhan Yesus selamatkan suami saya, Tuhan Yesus jadikan Mas Pareji anakmu. Atau saya doa gini, Tuhan Yesus pakai suami saya menjadi alatmu yang tangguh dalam tangan Engkau. Kalau saya capek berdoa, saya tulis saudara sekalian, Tuhan Yesus jamah Mas Pareji, Tuhan Yesus jadikan Mas Pareji anakmu, saya tulis begitu.
Atau saya doa, Tuhan Yesus pakai suami saya menjadi alatmu yang tangguh di dalam tangan Engkau. Saya selalu berdoa gitu, saudara. Dan akhirnya saya, yaitu seperti tadi saya katakan, kalau kita sabar, kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Seperti kata-kata saya tadi, bahwa sabaran itu Tuhan Yesus, kalau kita sabar, Tuhan Yesus akan memberikan dengan waktunya yang indah ya saudara, itu kemenangan bagi kita. Saya nggak minta macam-macam, saya minta supaya suami saya ikut Tuhan Yesus dan saya juga boleh ke gereja karena saya ingin ikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya ya itulah saudara sekalian, dengan waktu yang berjalan ya kami pelayanan hanya ya dengan ikuti full gospel dulu, di businessman dulu ya, bertahaplah Tuhan mendidik kami gitu ya. Tetapi kami tuh tidak mau bikin gereja sebetulnya ya saudara sekalian, tetapi bimbingan Tuhan dan tuntunan Tuhan, Tuhan menuntun seperti ini jadinya dan sudah berjalan 34 tahun. Demikian saudara sekalian, jadi dalam hidup ini kita harus sabar. Sabar ada 4 hal saudara sekalian, ini sebagian saja ya saudara sekalian. Sabar terhadap orang lain, sabar dalam keadaan sukar, sabar dalam memimpin, dan juga sabar dalam dapat mengatasi pertengkaran. Jadi seperti saya, organ dijual, mobil dijual saudara sekalian, tetapi saya sabar dan karena jadi tidak bertengkar ya saudara sekalian. Meskipun ya ada bertengkar karena Pak Reji bilangnya jangan pergi ya, karena papa mama saya juga kan bilang sama Pak Reji kalau kembalikan lagi dia gitu. Nah tetapi ya saya terakhir itu yang Tuhan rasa, yang saya bilang saya rasa Tuhan datang itu, dan Tuhan betul datang kepada Pak Reji. Kesabaran saudara sekalian akan dapat mengatasi pertengkaran, tapi pertengkaran itu tidak berlarut-larut sampai berbulan-bulan saudara, cuma ngomong-ngomong saja. Tapi itulah sabar terhadap orang lain, sabar dalam memimpin, sabar dalam saat sukar, dan sabar dapat mengatasi pertengkaran. Terima kasih saudara sekalian, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk perjamuan kudus di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat perjamuan kudus ini, bahwa kita di dalam perjamuan kudus ini, kita menemui bahwa ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal ditemui dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia, saudara sekalian. Kita akan beroleh hidup, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan kita akan hidup oleh Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan, saudara sekalian. Ayat selanjutnya saya bacakan di Wahyu 3 ayat 18 sampai 22.
Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di dalam ayat ini kita diharuskan, saudara sekalian, Allah menasihatkan kepada kita untuk kita membeli daripadanya emas yang telah dimurnikan, dalam artinya kita hidup di dalam firman Tuhan dan memiliki iman yang kuat, iman percaya yang teguh, yang iman yang betul-betul yang sudah diasah seperti emas, saudara sekalian, ya, menjadi emas. Dan itu emas artinya firman Tuhan dan iman, saudara sekalian, agar kita menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, artinya pakaian putih artinya kita hidup di dalam kekudusan, saudara sekalian. Dan juga kita juga anjurkan untuk minyak, membeli minyak, saudara sekalian, untuk melumas matanya. Artinya kita selalu diurapi dengan Roh Kudus, dan juga kita selalu memakai minyak urapan untuk tanda kesukaan bagi Tuhan untuk kita, saudara sekalian. Dan kita juga di ayat ini dikatakan bahwa kita, kalau kita hidup di dalam kekudusan Allah, kita menjadi pelaku firman dan punya iman yang kuat, dan juga kita selalu diurapi Roh Kudus dan diurapi minyak, saudara sekalian, maka kita akan dapat hidup di dalam ruang maha suci. Kita akan memerintah bersama-sama, akan duduk di tahta Allah Bapa, kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Mari sekarang kita angkat roti yang akan diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua,
oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada sakit TBC, tidak sakit paru-paru, tidak asma. Dan oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Oleh darah Yesus, tidak darah manis. Kami tolak sakit hepatitis. Kami tolak demam berdarah. Kami tolak sinusitis. Kami tolak alergi udara. Kami tolak sakit alergi makanan. Kami berdoa tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu. Aku tolak sakit pankreas. Leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Sejenak Anda berdoa untuk sakit Anda masing-masing. Sekarang ini berdoa. Kita angkat anggur ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tibeas bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru. Artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, tidak turun, punya roh majikan. Tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tibeas, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Di dalam Markus 6 ayat 12 dan 13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Di dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa,
Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini yang memuliakan Allah, kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan minyak ini memuliakan manusia, manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan, marilah kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Inilah minyak urapan. Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada Engkau. Saat ini kami berdoa bersama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk khusus Pak Anggoro, berikan sehat sempurna Tuhan Yesus, tidak ada sakit apapun dan berikan sehat sempurna, juga dalam pekerjaan selalu naik, tidak pernah turun bersama istri dan anaknya dan keluarganya. Dan juga kami berdoa untuk Pak David Raharja diberkati. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Ruth diberkati bersama Pak Yudi dan Ibu Popi dan David semua dan juga orang tuanya Tuhan Yesus diberkati. Dan kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati dan juga Pak David Kristianto diberkati Tuhan Yesus dan Ibu Yeni diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus berikan kami semua Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Tiberias Indonesia diberkati Tuhan Yesus, disayang Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Beloved Kids Tuhan Yesus, untuk anak-anak sekolah minggu dan gereja sekolah minggu Tuhan Yesus akan maju dalam nama Tuhan Yesus. Gereja anak Tuhan Yesus yaitu sekolah minggu dan kebaktian ibadah kebutuhan minggu. Beloved Kids, anak-anak cerdas pandai Tuhan Yesus dalam nama Tuhan, generasi minyak anggur Tuhan Yesus yang selalu naik tidak pernah turun. Dan berkati juga Tuhan Yesus kami semua Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua di dalamnya, pendeta-pendeta, koordinator, dan juga pekerja-pekerja semua musik, media, choir, diberkati Tuhan, disayang Tuhan, apapun yang diperlukan selalu berkati Tuhan Yesus, selalu apa yang dibutuhkan selalu terpenuhi Tuhan Yesus, tercukupi selalu, dan apa yang dikerjakan tidak pernah gagal, dan berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada hidup kami Tuhan Yesus, dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari surga, apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh Gereja Tiberias Indonesia, jemaatnya Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Dan terjadilah pada hidup kami semua doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, anak Beloved Kids, saudara, untuk gereja anak yaitu sekolah minggu ibadah kebaktian anak, saudara sekalian, lebih diperbaiki sekarang dan lebih baik, saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah menyediakan kepada Gereja Tiberias Indonesia untuk anak-anak Beloved Kids fasilitas-fasilitas yang lebih baik, dan juga mohon juga dengan prokes yang ketat, saudara sekalian, untuk anak-anak, dan berikan anak-anak semua menjadi generasi Beloved Kids, generasi minyak anggur, generasi juara. Tuhan Yesus berikan juga jadi selalu naik, tidak pernah turun, IQ minimal 160, dan berikan Tuhan apapun yang jadi kebutuhan anak-anak selalu tercukupi, dan anak-anak menjadi anak yang cerdas, pandai, anak-anak yang penuh wibawa ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus.